Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Maulana akan mempresentasikan tentang aplikasi penjualan yang saya buat. Aplikasi penjualan PT Sari Roti. Di sini pertama-tama ada menu login. Ada menu login keuangan, admin, operator gudang, dan kasir. Nah, masing-masing dari ini mempunyai hak aksesnya tersendiri. Misalkan kita kasih contoh kasir. Kita buka kasir. Nah, di sini username dan password. Misalkan kita daftar. Misalkan username-nya adalah kasir 21 gmail.com. Passwordnya misalkan kasir 12345. Namanya adalah Tono. Jabatan kasir. Kita daftar. Nah, selamat pendaftaran Anda berhasil. Nah, kita langsung masukkan saja username-nya kasir 21 gmail.com. Passwordnya kasir 12345. Nah, login berhasil. Nah, untuk kasir ini hak aksesnya hanya untuk ke penjualan. Jadi kasir ini tidak bisa ke gudang, karyawan, penggajian, database, konsumen, dan lain-lain. Nah, ini untuk kasir. Jadi seterusnya sama. Untuk keuangan hanya untuk ke penggajian dan laporan gaji, dan untuk operator gudang hanya untuk ke gudang. Nah, jadi kita coba aplikasinya dijalankan oleh admin. Nah, username-nya admin, passwordnya 12345. Jadi ini admin tidak perlu daftar. Kita login. Nah, untuk admin ini terbuka semua. Jadi admin ini mempunyai hak akses penuh ke penjualan, gudang, karyawan, penggajian, database, konsumen, dan laporan transaksi dan laporan gaji. Nah, kita coba pertama-tama ke konsumen. Nah, untuk konsumen di sini ada ID konsumen, nama konsumen, alamat. Di sini juga ada tabelnya. Nah, kita pertama-tama coba ID konsumen, masukkan. Misalkan 2054. Nah, untuk nama konsumennya misalkan Yahya. Alamat Jalan Bandung. Nah, kita insert. Penambahan data konsumen berhasil. Nah, otomatis di sini ada. Kita juga bisa mengupdate-nya. Misalkan Yahya Karunia. Update. Nah, akan terubah pelanggan nama menjadi Yahya Karunia. Nah, kita juga bisa menghapus data. Caranya yaitu kita klik saja data yang ada di tabel akan muncul, lalu kita delete dan exit. Yes. Nah, di sini juga ada cari data. Cari data dengan parameternya kode ID. Misalkan cari datanya 202459. Cari data. Nah, akan muncul pelanggan ID dari 202459 yaitu Yomart Ciganitri dengan alamat Jalan Ciganitri Raya. Nah, seperti itu untuk konsumen. Nah, untuk database, ini database hanya memunculkan data-data dari tabel gaji karyawan, dan di sini juga ada tabel penjualan. Karena kita belum ke penjualan, makanya kosong. Nah, ini untuk database gaji karyawan, ini data-datanya. Nah, kita keluar. Di sini juga ada penggajian. Sebelum ke penggajian, kita ke karyawan dulu. Nah, kita masukkan kode karyawan. Misalkan kode karyawannya adalah 1955114. Misalkan. Nama karyawannya adalah Tono. Jenis kelamin laki-laki. Jabatan misalkan kasir. Alamat jalan kematian. Misalkan. Nomor HP 087 556 2311. Misalkan keterangan jabatannya adalah kasir 3. Nah, simpan. Penambahan data karyawan berhasil. Nah, di sini akan muncul kode karyawan, Tono, jenis kelaminnya laki-laki, jabatan kasir, alamat jalan kematian, nomor HP sekian, dan keterangan kasir 3. Kenapa keterangan jabatannya kasir 3? Karena
kasir satu ini sudah dimiliki oleh Mila Karmila dan kasir kedua ini adalah Dimas Ramadan. Seperti itu. Di sini juga bisa mengupdate, bisa mendelete. Nah, untuk selanjutnya kita ke penggajian. Nah, si Tono ini kita kasih gaji. Misalkan ID gajinya 900, maksudnya ya contoh 9008. Nah, jabatannya dia kasir. Nah, kasir ini gajinya adalah 1.800.000. Tidak masuk kerja misalkan 10 hari. Hitung. Nah, dia tidak masuk kerja 10 hari, dia terkena denda 250.000. Nah, gaji bersihnya 550, jadi 1.550.000. Ya, dia memiliki gaji bersih sekian. Nah, simpan. Nah, penambahan data gaji karyawan berhasil. Nah, seperti itu untuk penggajian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gudang. Nah, untuk gudang pun sama. Kita bisa memasukkan kode barang. Misalkan kode barangnya 10882. Nama barang misalkan roti manis. Satuan misalkan peaches. Harga satuan misalkan 1.500. Stok misalkan 70. Kita insert. Nah, penambahan data berhasil. Di sini akan muncul barang ID sekian, barang nama roti manis, peaches, barang stok 70, barang harga jual 1.500. Kita bisa mengupdate dan bisa mendelete ya. Misalkan kita delete, yakin ingin menghapus data ini? Yes, nah terhapus. Di sini juga ada pencarian berdasarkan kode barang. Misalkan kita kode barangnya 101077 cari, nah akan muncul kode barang 1077 yaitu roti tawar kupas. Nah, seperti itu untuk tabel gudang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penjualan. Nah, untuk penjualannya ada nomor faktur, nomor order, tanggal faktur. Nah, nomor fakturnya ini dan nomor ordernya ini otomatis. Nah, dan di sini ada pelanggan, ada pegawai juga. Misalkan pelanggannya yang pesan ini Yomart Siganitri, kasirnya misalkan Dimas Ramadan. Kode barang misalkan 101077. Akan muncul roti tawar kupas dengan harga jual 10.227. Kuantiti misalkan 5. Nah, subtotal 51.000. Stok barang 155. Tambahkan ke keranjang. Nah, data telah tersimpan. Nah, misalkan kita beli lagi nih 101031. Misalkan kode barangnya segini. Nah, akan muncul roti tawar spesial dengan harga jual 8.523, kuantiti misalkan 12. Subtotalnya adalah 102.276. Tambahkan ke keranjang, data telah tersimpan. Nah, di sini akan muncul nih total pembeliannya 153.411. Kita cek diskon. Di sini ada diskon 15.000. Hitung netonya jadi 138.000, PPN ada 13.806 dan total semuanya yaitu 151.876. Misalkan kita cashnya cuma bawa uang 1.000. Nah, kita simpan. Nah, di sini ada pesan uang kurang, tidak bisa. Nah, misalkan kita uangnya 160.000. Nah, kita simpan. Nah, baru bisa. Mesek terima kasih. Nah, data telah tersimpan. Nah, kita cetak bisa. Kita tunggu. Ada faktur penjualan, nomor faktur, ada tanggal faktur, ada nomor order, dan tanggal order. Di sini juga ada kode barang, nama barangnya sekian, satuan, harga, kuantiti, dan subtotal. Di sini juga ada total. Totalnya jadi 153.411. Dan ada diskon, neto, PPN, total akhir, tunai, kembalian, dan di sini juga ada konsumennya yang terhormat kepada Yomart Siganitri, Jalan Ciganitri Raya nomor 19. Di sini juga ada kode konsumen. Nah, di sini juga ada kode karyawan, kasirnya Dimas Ramadan. Nah,
Nah, di sini juga kita bisa cetak laporan gaji. Nah, laporan gajinya ada ID gaji, tanggal, kode karyawan, nama karyawan, jabatan, gaji didapat, tidak hadirnya berapa hari, dan gaji bersih. Nah, ini untuk tabel gaji. Untuk presentasi kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam program. Saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.